Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aida dari Universitas Asahan, Fakultas Manajemen Ekonomi semester 1. Yang saya hormati, dosen pengampu Bapak Budi Wijaksono MPD, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menyampaikan presentasi saya mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, menurut medium pembicara. Behmen 1990. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Adapun ragam bahasa menurut pendapat ahli. Pengertian ragam bahasa menurut Fishman et tahun 1968. Ragam bahasa adalah suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum. Tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat dijadikan panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa menurut Denny Sugono 1999 bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar dalam pendidikan, 3. Alat penghubung pada tingkat nasional, 4. Alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Ragam bahasa daerah atau dialek. Ragam bahasa daerah atau dialek adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Ragam daerah sejak lama dikenal dengan nama logat atau dialek. Bahasa yang luas wilayah pemakaiannya selalu mengenal logat. Masing-masing logat dapat dipahami secara timbal balik oleh penuturnya, sekurang-kurangnya oleh penutur logat yang daerahnya berdampingan. Jika di dalam wilayah pemakaiannya, individu atau sekelompok orang tidak mudah berhubungan, misalnya karena tempatnya dipisahkan oleh pegunungan atau laut. Ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa. Ciri-ciri dari ragam lisan adalah 1. Memerlukan orang kedua, teman bicara. 2. Tergantung situasi, ruang, dan waktu. 3. Tidak harus memerhatikan unsur gramatikal namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. 6. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. Ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis, tidak terkait ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual atau bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan yaitu 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tidak tergantung kondisi, ruang, serta waktu. 3. Harus memperhatikan unsur gramatikalnya. 4. Berlangsung lambat. 5. Selalu memakai alat bantu. 6. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. 7. Hanya terbantu dengan tanda baca. Ragam baku dan ragam tidak baku.
Bahasa baku adalah salah satu ragam bahasa dari sekian banyak bahasa. Bahasa yang telah diangkat dan disepakati sebagai ragam bahasa yaitu bahasa yang akan dijadikan tolak ukur sebagai bahasa yang baik dan benar. Misalnya, bahasa yang dilakukan dalam berkomunikasi yang bersifat resmi. Pengembangan ragam bahasa baku memiliki 3 ciri atau arah, yaitu 1. Memiliki kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Di sini baku atau standar berarti tidak dapat berubah setiap saat. 2. Bersifat kecendekiawan. 3. Berkeseragaman. Ragam tidak baku. Ragam tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar tersebut. Ciri-ciri ragam tidak baku. Ciri-ciri kata tidak baku bentuknya mudah berubah-ubah dan dipengaruhi oleh zaman dan waktu. Dipengaruhi oleh bahasa daerah dan asing. Bahasa yang digunakan bercakapan tersebut sehari-hari memiliki arti yang sama meski terkesan berbeda dengan bahasa baku. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.